Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 21234093 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dalam mata kuliah Automasi Perpustakaan, dan dimana saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, perangkat keras apa saja yang digunakan dalam membangun sistem otomasi. Yang kedua, perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam membangun sistem otomasi. Dan yang ketiga, apa pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras. Perangkat keras merupakan sebuah komputer dan alat bantu seperti printer, barcode, scanner, dan lain sebagainya. Sebuah komputer saja sudah cukup untuk digunakan dalam memulai proses otomasi pada kalangan instansi perpustakaan kecil. Sedangkan untuk perpustakaan besar diperlukan lebih banyak komputer dan pelengkapnya supaya pelayanan kepada pengguna menjadi lancar. Spesifikasi minimal biasanya tergantung dari software yang digunakan. Misalnya, 1. LAN card digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer, hingga tiap kegiatan otomasi yang dilakukan dapat terpusat pada pusat data atau server. Aplikasi perangkat lunak otomasi biasanya berjenis client server. Yang kedua, ada sistem security gateway, digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi dengan benar. Yang kedua, ada perangkat lunak, merupakan perangkat yang mutlak sebab digunakan sebagai alat bantu mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Pemilihan pada software ini bisa dibangun atau dibuat sendiri, menggunakan open source atau software gratisan, atau membeli secara komersial. Namun dalam pemilihan software, hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan, yaitu fasilitas dan laporan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan informasi tepat pada waktu dan relevan untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ekonomis, yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding untuk mengaplikasikan software sesuai dengan hasil yang didapatkan. Yang ketiga, keandalan, mampu menangani operasi pekerjaan dengan frekuensi besar dan terus-menerus. Yang keempat, kapasitas, yaitu mampu menyimpan data dengan jumlah besar dan kemampuan temu kembali yang cepat. Yang kelima, ada sederhana, yaitu menu-menu yang disediakan dapat dijalankan dengan mudah dan interaktif dengan pengguna. Yang keenam atau yang terakhir, ada fleksibel, yaitu dapat diaplikasikan di beberapa jenis sistem operasi dan institusi serta mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Meskipun sistem otomasi perpustakaan banyak memberikan manfaat, tapi tidak semua perpustakaan dapat menerapkannya. Keterbatasan dana menjadi alasan utama bagi perpustakaan dalam menerapkan computerized system, terutama dalam mengaplikasikan otomasi. Di sisi lain, otomasi juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma bahwa perpustakaan bukan hanya merupakan pelengkap sarana pembelajaran saja, melainkan sebagai jantung dari sebuah lembaga pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.